Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa lawdi wa syuhada wa sadihin khususan lil imami qutbil maqami sultan dil awdiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjawi Sayyidi Syekh Zainal Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail khususan ila ruhi Sayyidil imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi Sayyidil imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Sayyidil imam Abdurrahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimani Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Banjani wa bi ahli sanadin al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyid Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah al-Ruhi jami'i masyayikhna wa masyayikhim أن الله الكريم يتغشاه من الرحمة والمغفرة ويعلي درجات من الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adapun segala hakul jiwar,
yakni hak sekampung itu. Maka yaitu seperti segala hak orang yang muslim dahulu itu dan lebih lagi daripadanya. Maksudnya, adapun segala hakul jiwar, hak tetangga yang harus kita laksanakan. Jiwar jamak taksir dari kalimat jiranun, jiranani, jiwarun. Mananya tetangga. Hak yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan kepada tetangga sekampung, sama seperti hak orang-orang Islam yang harus kita lakukan. Namun ada lebih lagi daripada itu, karena hak tetangga. Tetangga dalam agama itu adalah orang yang samping kiri 40 buah rumah, samping kanan 40 buah rumah, di hadapan 40 buah rumah, ke belakang 40 buah rumah. Itulah yang disebut dengan tetangga. Maka bila orang masih rumahnya sampai ke sebelah kanan tuh 40 buah rumah tuh tetangga lawan kita ngarannya. Bila sebelah kiri 40 itu masih tetangga, 40 buah rumah, muka ke situ 40 masih tetangga, ke belakang tuh tetangga. Lalu ada ngarannya tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat adalah tetangga di sekitar rumah kita. Tetangga jauh adalah tetangga nang rumahnya jauh daripada kita. Nah, namun apabila sudah tetangga, maka mereka punya hak yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan. Hak tersebut sama dengan hak terhadap sesama muslim, namun ada lagi tambahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jiranu salasatun, jarun lahu haqqun wahidun, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu salasatu huquqin. Fal jarul ladzi lahu salasatu huquqin wal jarul muslimu zurrahimi, falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa haqqur rahimi. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslimu falahu haqqul jiwari wa haqqul islami wa ammal ladzi la haqqa allahu haqqun wahidun fal jarul musyriku. Artinya, bermula orang yang sekampung itu atau tetangga itu 3 perkara. Lah, anggaran tetangga itu 3 macam. Pertama, jarun, orang yang sekampung baginya satu hak. Jarun lahu haqqun wahidun, ini tetangga. Tapi kita punya kewajiban lawan tetangga itu hanya satu. Yang kedua, wajarun lahu haqqani, tetangga yang punya 2 hak kewajiban kita melakukannya. Wajarun lahu salah satu huquqin, yang ketiga, tetangga yang sekampung mempunyai baginya 3 hak yang wajib kita kerjakan. Maka orang yang sekampung baginya 3 hak itu, yaitu orang yang sekampung yang muslim, yaitu yang karobat. Maka baginya itu hak sekampung, hak Islam, hak karobat. Adapun orang yang sekampung yang baginya 2 hak, maka yaitu orang yang sekampung yang muslim yang bukan karobat. Maka baginya hak sekampung dan hak muslim juga.
Adapun orang yang sekampung yang baginya satu hak itu, maka yaitu orang yang sekampung yang kafir musyrik, maka yaitu hak sekampung juga. Penjelasannya, orang nang bertetangga, tapi kita punya kewajiban lawan orang itu 3 macam. Siapa? Mereka ialah orang tetangga kita itu Islam, kemudian ada hubungan keluarga lawan kita, kemudian tetangga. Jadi ada hakul Islam, kewajiban kita sebagai orang Islam kepada orang Islam yang lainnya. Yang kedua ada hakul qarabah, hak kekeluargaan atau kewajiban kita sebagai keluarga. Yang ketiga wa hakul jiran, hak sebagai jiran. Ini satu. Ada orang sekampung itu atau tetangga, kita punya kewajiban 2, yaitu mereka tetangga kita ini Islam dan tetangga, maka kewajiban sebagai orang Islam, kewajiban sebagai tetangga. Yang ketiga ada hakun wahidun, satu hak, yaitu orang nang kada Islam, dia punya hak dan kewajiban kita kepada mereka, yaitu tetangga nang kada Islam. Paham? Nah, artinya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran yang menghormati kepada semua tetangga, kepada semua jiran, walaupun berbeda agama, walaupun berbeda keyakinan, dia punya hak dan kewajiban kita untuk menunaikan hak itu. Apa hak sebagai tetangga yang harus kita lakukan? Adapun lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ininya nah, ahsin mujawaraka man jawaraka takun musliman. Ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman. Perbuat olehmu kebajikan pada berkampung akan orang yang berkampung akan dikau, niscaya jadilah engkau orang yang muslim yang gambil. Maksudnya hak tetangga yang kewajiban kita melakukannya adalah yaitu berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga itu bukan Islam. Kalau tetangganya orang Islam, maka tambah satu hak lagi, yaitu satu kewajiban kita sebagai sesama muslim. Kalau dia ada hubungan keluarga, tambah satu hak lagi, yaitu kewajiban kita sebagai tetangga. Nah, kewajibannya itu adalah kata Rasulullah, hendaklah engkau berbuat baik kepada tetangga yang orang itu bertetangga lawan kita, maka jadilah engkau seorang yang muslim. Artinya orang Islam yang sempurna ialah orang yang bisa berbuat baik kepada tetangganya walau berbeda agama. Sekali lagi, orang Islam yang sempurna
adalah orang yang bisa berbuat baik kepada tetangganya sekalipun tetangganya itu berbeda keyakinan, walau tetangganya itu Konghucu, walau tetangganya itu Nasrani, walau tetangganya itu Yahudi, walau tetangganya itu ateis, orang yang kada beragama wajib berbuat baik. Bagaimana ahsinnya, berbuat baiknya? Berbuat baik itu antara dua benar. Pertama memberi maslahat, yang kedua jangan memberi mudarat. Itu berbuat baik. Berilah dia maslahat, kebaikan, berilah, janganlah dia diganggu, apalagi disakiti. Itulah cara ahsinnya. Disinilah benar yang jadi permasalahan berat dalam pandangan sebagian orang Islam. Kenapa? Ketika kita bertetangga, memang kita belum merasai lalu rumit, tapi kita sudah tahu rumusnya. Ini kita bertetangga lawan orang Kristen, lalu kita berselamatan, undang. Ketika dia punya selamatan, dia mengundang kita, datangi. Kenapa? Ini hakul jiran, berbuat baik kepada tetangga. Ketika kita merayakan hari raya, maka kita berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka melaksanakan hari raya, apakah kita mengucapkan selamat Natal? Nah, ini jadi masalah. Oleh sebagian orang memahami nang saklak, anggap saklak lah, mana nang lebih apa? Oh, dosa. Ini hari rayanya, ini apanya? Oh, dosa. Ini masalah tetangga, Bang. Masalah tetangga. Mereka mengatakan ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Orang mengucapkan selamat hari Natal itu menurut sebagian orang bukan berarti membenarkan keyakinan mereka. Paham? Inya sebagian dalil orang yang mengatakan kada usah mengucap selamat Natal karena itu sama aja meridhai keyakinan mereka. Ar-ridha bil maksiat maksiatun. Suka ridha dengan kemaksiatan sama hukumnya maksiat. Paham kan? Lalu supaya jangan sampai kita menampakkan keridhaan dengan keyakinannya itu, ya kada usah diselamatkan, kada usah diucap selamat Natal. Bukan boleh. Ini kan hari kelahiran Isa Al-Masih. Mereka hari raya. Lalu mereka meyakini Isa itu anak Tuhan. Alkitab meyakini Isa itu adalah Rohullah wa nabiyuhu wa rasuluhu wa abduhu. Paham salah? Nabi Isa sendiri benar mengatakan salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera pada hari kelahiranku. Nah, kita mengucapkan itu karena kalau memang itu benar hari kelahiran Isa Al-Masih, apa salahnya kita mengatakan selamat hari lahirnya Nabi Isa? Bukan merestui akidah mereka yang mengatakan Isa itu anak Tuhan, bukan. Hari kelahiran Isa Al-Masih mereka anggap itu hari raya. Pahamlah? Kita hari lahir Nabi bukan hari raya, tapi maulid Nabi. Hari raya cuma dua.
ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kita kada boleh mah ada hari raya. Lalu diundangnya makanan, silahkan. Hakul jiran, hak tetangga. Tapi mana ini rusak akidahku umma. Kadang gitu nih. Hak tetangga, silahkan bertetangga, bagus. Takun musliman, niscaya engkau menjadi orang Islam yang baik, orang Islam yang sempurna. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa Jibril alaihi salam berwasiat akan daku dengan orang yang sekampung atau bertetangga, hingga aku sangka bahwasanya lagi akan mempusakai akan dia. Maksudnya, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus menerus Jibril memesani aku agar aku selalu berbuat baik dengan tetangga. Baik-baik lawan tetangga. Nah, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga ini akan mewaris harta tetangganya. Saking napa maksudnya ban? Saking harus baiknya terhadap tetangga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa adalah ia beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia yukrim jarah, memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Artinya sikap orang yang beriman itu kewajiban memuliakan tetangganya, sekalipun tadi berbeda keyakinan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atadruna ma haqqul jar, in ista'ana bika a'antahu, wa in istansaraka nassartahu, wa in istaqradaka aqradtahu, wa in ibtaqara utta alaihi, wa in marada uttahu, wa in mata tabi'ta janazatahu, wa in asabahu khairun hannatahu, wa in asabathu musibatun azzaitahu. Barisilah salah kamu nya banyak meneh orang kitab nangge ini merasa Melayu, aku kawajar baca seorang jer dah suruh jam baca luput, suruh baca luput benar, karena suruh memahami luput karena merasa bisa. Merasa bisa kitab Melayu aja jadi santai-santai aja, jangan gitu benar, jangan. Aku benar alhamdulillah lengkap kam kitab ini, belajarnya lawan ijazahnya lengkap ijazah. Pahamlah. Jangan aku pernah pertemuan kawan kawan. Pegampang jajar Melayu, aku kan usah belajar baca seorang yang bisa jajar. Iki tetawan itulah sampai ke buku nih, jangan dianggap remeh juga. Aku jajar baca buku nih doa kawajau memahami seorang, jangan sama garang pemahaman tukang karang lawan pemahaman kita. Sama garang
itu kini kan jadi orang jadi orang bahasa orang ini jadi orang angkuh sombong. Kenapa? Pina bujur padahal salah. Pahamlah. Karena disinilah bedanya mengenai orang membaca buku lawan talaki, berhadapan langsung mendapat pengajaran dari guru itu beda benar. Walaupun dengan bacaan yang sama itu pasti beda habisnya. Nah, atadruna ma haqqul jari in ista'ana bika a'andahu, dibarisi bila ada bisa. Wa in istansaraka nasartahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in iftaqara udtahu alaihi wa in marada udtahu wa in mata tabi'ta janazatahu wa in asabahu khairun hanna'tahu wa in asabathu musibatun azzaitahu. Nah, ini Rasulullah lebih memperinci lagi soal hak tetangga. Kalau tadi kan dijelaskan tuh global. Nang kayak apa jarang-garang bertetangga nang bagus. Gitu kalau lah berbuat baik jangan ganggu, kan gitu tuh simpel gitu. Nah, rinciannya kata Nabi tahulah buah nikab. Hak tetangga tuh nang kayak apa? Ya kalau lah nang kita punya kewajiban melakukan itu dirinci oleh Rasulullah. Lalu kata Nabi, inista'ana bika a'antahu. Jika ia minta tolong dengan engkau, maka engkau tolongi akan dia. Bila ia minta tolongi, nang apakah gawian gak apa? Tolongi. Berbuat baiklah, berbuat baik. Jika ia meminta berhutang akan engkau, maka berhutang olehmu akan dia. Bila inya berhutang, hutang. Bila inya minta tolongi dari gangguan musuh, tolongi. Tolong. Ada orang nyakitinya, gangguinya, tolongi. Walau kada Islam orangnya, tapi tetangga kita bantu. Bantu. Jika inya hendak berhutang, kita ada nang dihutangkan barangnya, hutangi. Hutangi. Wa in iftaqara uttahu, dan apabila ia papa maka beri olehmu akan dia. Apabila inya kada berduit benar habis baras bantui beri inya. Wa in marada utahu, jika ia sakit maka ziarah akan engkau akan dia. Bila inya garing ilangi. Wa in mata tabi'ta janazatahu, jika ia mati maka engkau mengantarkan jenazahnya. Bila ia mati umpat jumatar jenazahnya. Dan jika dapat ia akan kebajikan maka engkau sukai akan dia. Bila ia dapat kebaikan, apa umpamanya dapat rezeki banyak, berilah dia kesukaan. Maksudnya bahasa kita, beri dia ucapan selamat. Selamat anulah ikam dapat rezeki nang besar, rezeki banyak, mudah-mudahan rezekimu berkah. Bila inya dapat nikmat Tuhan berupa pangkat, beri juga anak tahu, beri ucapi selamat. Selamat, alhamdulillah laki ikam dapat jabatan ini gitu. Diberilah kata-kata atau disukakan lawannya. Ditahniah, bahasa orang Arab tahniah, ucapan selamat.
Wa in asabatu musibatun azzaitahu, jika didapat ia akan kejahatan maka engkau sabarkan dia. Maksudnya bila tetangga kena musibah maka hendaklah ditakziah, beri dia nasihat, beri dia kata-kata agar dia bisa sabar. Dan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna fulanatan tasumun nahara wa taqumul laila wa tu'zi jiranaha, faqala sallallahu alaihi wasallam hiya finnar. Bagus. Hadis ini dikembangkan lebih luas, sebenarnya bagus. Rasulullah ditanya orang, ya Rasulullah, si pulanah bini-bini, si pulanah itu nah puasa sehari, berdiri sembahyang malam, padahal ia menyakiti akan tetangganya, yakni orang sekampung. Maka jawab Nabi dengan sabdanya, dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya gini, ya Rasulullah, itu ada bini-bini, nah itu ada bini-bini, kalau kita sambat galuh lah, galuh. Itu galuh ya Rasul, orangnya beribadah, siang puasa, malam beribadah. Amalan nih puasa terus, jakainya memalkan puasa nang paling abdol na bari puasa sunat, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada. Orangnya beribadah ya Rasul, siang puasa malam beribadah. Namun ya Rasul, di sisi lain dia ketujuh menyakiti tetangganya. Menyakiti lawan apa? Bisa menyakiti fisiknya, bisa menyakiti perasaannya. Menyakiti hatinya atau perasaannya, ini lawan ucapan. Lah, lawan ucapan. Ucapannya selalu menyakitkan hati orang lain. Nah, apakah ucapannya? Baik berkaitan masalah agama kah, masalah pakaian kah, masalah kehidupan kah, atau masalah lain, pokoknya kata-katanya lawan tetangga itu menyakitkan. Biasa dulu banai. Satu, ini bini-bini. Bini-bini. Artinya dalam hal bertetangga biasanya nang maulah kada rami kada bagus tu solai bini-bini. Paham? Bini-bini. Tinggal laki-lakinya mau kada mau umpati. Bila mau umpati daur, bila inya membujurakan baik. Nah, kecenderungan bini-bini ini macam-macam ya. Ini kisah paibadah. Bila orang paibadah biasanya ucapan yang menyakitkan kepada orang lain karena orang lain itu kada paibadah. Itu biasanya gitu. Karena merasa seorang ini paibadah, merasa seorang ini baik, lalu melihat tetangga, nih bahasa kita kada buka aurat lah, kada buka, jarang enggak buka aurat, no lalu macam-macam nyambati benar. Ucapan ni sakit, ikam ni anuai ujur aja rupa bungas sugih apa, tapi rambut dibuka terus tuh muka aurat, neraka warai ikam ni jer, kan kada sakit lah. Jakanya inya tuh benar kada bakorudung, wanilah nyambat. Anilah nyambat. Ada wani kalau karena inya merasa melakukan itu nang bagus lalu menghina orang, karena inya merasa benar lalu menyakiti orang nang kada benar.
Orangnya bagus berkerudung atau apa, tapi penguliran beribadah. Ya nuk ke sini ikam ni kau lihat pernah bagus saja, kerudung rapat aja apa, tapi ikam ni kau lihat kada pernah dengar baca Quran. Nah, itu tak. Ada pernah ikam ni kau dengar ikam puasa Senin Kamis apa, sebagai muslimah nang bagus, kada mau kayak itu. Ada mau ikam gitu, mau macam-macam ucapannya mana? Ucapannya nih akhirnya memula inya tersinggung maulah sakit hati. Berarti bini-bini ini pemuasa, bini-bini ini ibadah. Coba inya kada pemuasa, coba inya kada ibadah, wanita nyambati. Nah, lalu dalam ilmu psikologis ini manusia stres. Paham? Stres ngarannya. Artinya maksud stres itu kayak ini naban. Kenapa manusia ketika dia baik kan menjelekkan orang lain? Apakah begitu orang baik? Paham? Ketika manusia rajin beribadah, kenapa menjelekkan orang yang tidak rajin beribadah? Apakah orang yang rajin beribadah itu harus menjelikan orang yang tidak beribadah? Ini bahasa orang psikolog, ini jiwanya cacat moral benar. Kada usah agama dulu. Kada usah dulu agama benar. Dalam ilmu kemanusiaan, dalam ilmu sosial aja, manusia baik itu adalah manusia yang ketika dia baik, dia tidak menjelikan orang lain yang tidak baik. Oh, berarti ini baik. Dia mau. Nah, kebanyakan kita kayak ini aneh. Orang nang ini kita katakan baik loh, kada. Lah, hati-hatilah. Coba aja kita lihat mana aneh mana. Ketika inya sudah baik menjelikakan orang, bukan orang baik gitu, bukan orang baik. Nah, ini banyak terjadi sekarang ini banyak. Nah, yang terbanyak adalah bini-bini. Dalam bertetangga selalu ada bahualan, hualnya cari aja bibinian. Nah, sekarang Nabi jawab, bibini itu kayak apa? Ketika bini-bini itu siang puasa, malam beribadah, tapi ucapannya menyakiti perasaan orang, perbuatannya mengganggu orang, ya Rasul, perempuan itu kayak apa? Kata Nabi, iya pinar, masuk neraka. Neraka aja Nabi orang. Paham? Kenapa kamu ukuran? Ukuran ini kamu paham lah. Ukuran yang dimaksud Nabi ini, inilah bahasa, dalam bahasa dinaya isinsi Islam. Pahamlah. Kamu harus ngerti, isinsi Islam itu isi yang sebenarnya ajaran Islam itu adalah akhlak. Paham? Isinsinya itu adalah akhlak. Coba kamu lihat sekali lagi. Nang lewat sudah dijelaskan. Rasulullah itu diagungkan Allah, dipuji Allah karena apanya? Karena Nabi bangkak sembahyang tahajud, Nabi nih bangkak sini, nih bangkak nah. Sampai Aisyah berkata, ya Rasulullah, Allah yaghfirakallahu ma taqaddama min zambika. Pian kan sudah diampuni Allah, dosa nang lewat akan datang pun ada dosa juga. Kenapa pian sampai berbangkak-bangkak beribadah? Habis sekedar
cukup menjawab afala aku nu'arban syakuran. Aku ingin menjadi hamba yang syukur. Kemudian, apa Allah memuji Rasulullah karena tahajud di Bangkok? Kada. Kada. Ini kada. Lalu Rasulullah ini dipuji Allah sampai melebihi dari nabi-nabi yang lain. Kalimatnya jelas, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Makanya guru kadang-kadang menilai murid benar bukan ilmunya, bukan inya rajin ibadahnya, tapi kayak apa inya berakhlak lawan guru. Kenapa? Itu anunya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar. Iyalah, dipuji Allah lah. Karena apa? Karena akhlak. Paham dia? Ini kan apa ibadah kalau bini-bini nih siang puasa malam beribadah. Kalau dipuji karena ibadah, ya ini. Tapi akhlaknya nyakiti orang, perasaan orang apa? Kata Nabi, hiya finnar, masuk neraka. Agama bukan hanya puasa, sembahyang, enggak ada. Esensi agama adalah akhlak. Sekali lagi, maikam kemana aja benar. Guru akan menilai muridnya secara pokok adalah yang dilihat guru bagaimana akhlaknya. Akhlak lawan guru itu kayak apa? Itu nang itih di utama guru. Mun masalah ibadah orang lapiji sama aja lawan biar banyak beribadah kada akhlak lawan guru. Lah rahmat penting itu memahami isi agama, karena banyak mana di sini orang nang salah di sini nih. Rajin ke pengajian, rajin beribadah, tapi akhlak terhadap anak dan istri, akhlak terhadap ini, ya kan? Ia finnar, kata Rasulullah, di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gampang, kita hidup ini gampang. Berilah manfaat kepada orang lain. Apabila tidak bisa memberi manfaat, jangan menyakiti orang lain, jangan memudarkan orang, sudah cukup. Kalau bahasa agama, benar, bahasa agama, berbuat taatlah kepada Allah. Kalau kadakawa berbuat taat, jangan maksiat. Paham? Jangan maksiat. Itu sudah pahala. Orang kada berbuat maksiat itu sudah hebat, benar. Hebat dah. Kadakawa melaksanakan taat, jangan maksiat barang. Habis. Nah, lalu diperjelas oleh Imam Al-Ghazali di bawah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam annahu laisa haqqul jiwari kafful azab faqat bal ihtimalul azab ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab.